Saya marah-marah kayak begini ada sebabnya. Ini orang-orang songong. Ini orang-orang coba untuk mengaburkan sejarah. Ini orang-orang menjual kemuliaan. Emang antum tahu? Emang Anda paham itu? Kami nggak berbicara ini kalau tidak ada roastingan-roastingan seperti itu. Kami nggak akan berbicara seperti ini kalau nggak ada statement-statement yang ujaran kebencian. Kami nggak akan ngomong seperti ini kalau mereka tidak mengajak umat untuk membenci satu sama lainnya. Ya, ada. Kami woles kok. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Makanya yang saya sayangkan adalah Ketua Robito Al-Habib Taufik Assegaf harusnya cari akarnya di mana. Akarnya itu dari Bahar Smith. Ini orang-orang tua kenapa pada takut sama si bocil Bahar? Gak mau menasehati, malah los dengan kesombongannya Bahar. Pernyataan saya tidak akan pernah mau meminta maaf sampai kapanpun. Walaupun saya harus mati, walaupun saya harus membusuk dalam penjara. Ini ulama macam apa? Saudara masih ingat ulama-ulama kami ketika digoreng, nah, katanya menghina Rasulullah, Nabi Muhammad, contohnya Gus Muafik. Beliau walaupun gak salah, legowo, mau meminta maaf. Kami sebajingan-bajingannya seperti saya yang difitnah sebagai penantang Tuhan mau meminta maaf karena kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang lebih besar. Mau meminta maaf karena kiai kami meminta. Ya sudah Gus, minta maaf. Minta maaf saya. Ulama-ulama kami banyak yang digoreng sama kadrun. Yang seperti siapa? Ya para habaib yang lain. Kenapa tidak bisa menasehati manusia satu itu yang bikin gaduh? Gus Arya mengatakan, yang saya sayangkan adalah Ketua Robito Al-Habib Taufik Assegaf. Harusnya cari akarnya, di mana akarnya. Itu dari bahasa resmi. Ini orang-orang tua kenapa pada takut sama si bocil? Mau menasehati, malah los dengan kesombongannya. Bahar pernyataan sudah tidak akan pernah mau meminta maaf sampai kapanpun. Walaupun saya harus mati, ujar si Bahar. Walaupun saya harus membusuk dalam penjara. Ini ulama macam apa, saudara? Masih ingat ulama-ulama kami ketika digoreng, difitnah, menghina Rasulullah, Nabi Muhammad. Padahal mau minta maaf saja, ini nggak akan berhenti. Dan ini akan menyadarkan umat bagi kalian yang ngakunya para pecinta harus jadi sebuah hikmah. Apapun hikmahnya nanti, ayo kita ambil. Selama bagi cucu Nabi ternyata tidak terisbat. Kata terputus kan itu. Jadi yang sangat mudah itu ibaratnya begini. Sinyalnya sudah cukup? Sinyal ya? Ya, saya masih di dalam hotel ini. Cukup sinyalnya? Udah aman belum? Gimana? Sinyalnya sudah cukup? Sudah belum sinyalnya? Sudah? Aman? Ini memang bangsa kita, umat muslim ini masih mabuk terhadap nasab, sehingga menjadikan dirinya itu sombong. Yang merasa dia punya nasab menjadikan sombong, pengikutnya, orang-orang yang mengaku bernasab pun ikut-ikutan sombong.
bocil seperti si Mahdi, yo ikut-ikutan sombong. Lu mengkritik kok ya Sayyid Zulfikar. Betapa tengilnya dia bilang itu. Itu masih anak-anak itu. Nggak tahu itu adabnya, jadi belajar. Ah itu ada yang namanya Sayyid itu Zulfikar apa siapa itu? Ini siapa dia katanya? Belum tahu kamu. Dia itu ahli qiraah di internasional. Ya Allah. Sudah amankah sinyal? Mending melu mbah wong Jawa berpaham tauhid. Ya betul, tauhid, makna bertuhan. Ya sekarang ini sudah banyak sekali orang yang mabuk agama sehingga lupa bertuhan. Itulah. Masih agak terputus. Sudah aman belum? Sudah amankah? Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Contohnya, Gus Muwafiq. Beliau biarpun nggak salah, tapi beliau legowo meminta maaf, ujar Gus Arya. Tuh. Bukan cuma kurang adab yang namanya si Mahdi. Anak sore mengkritik, menyinyir orang tua yang kelasnya begitu Masya Allah jauh. Sayyid Zulfikar, pakar-pakar saja belum berani membantah statement beliau. Ahli nasab saja belum berani membantah statement beliau dengan cara ilmiah. Si Mahdi bocil. Jadi apa yang disampaikan memang secara ilmiah begitu, bahwa sebutan Habib itu adalah gelar kemuliaan. Dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa Habib itu adalah gelar kemuliaan sama halnya dengan kiai, sama dengan ustadz atau gelar ulama lah. Di mana? Yaman menggunakan Habib. Ketika ia mengklaim sebagai zuriat Rasul, ya silakan dibuktikan saja. Lah kalau asli secara Islam, ya dalam agama Islam ini yang namanya keturunan Rasulullah itu ya dari awal saya sudah jelaskan, ya Sayyid dan Syarif. Itu didikannya siapa ya Gus? Didikannya orang-orang mulia, orang-orang yang suci, nggak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah. Orang yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang sok suci seperti Bahar. Maka saking sucinya dia nggak mungkin salah. Dia berani bersumpah, bahkan dia berani mengazab, berani dia apa-apa. Ya kayak begitu. Karena nggak mungkin, dia nggak akan pernah merasa dirinya itu bersalah. Begitulah dengan kesombongannya. Masya Allah, ini akhir zaman. Ini adalah abad pembersihan. Ini adalah kebangkitan tasawuf. Hati-hati. Yang ngomong kayak begini tuh ya wali. Ini wali. Hati-hati. Wali medsos. Loh. Ini yang ngomong kayak begini sudah dapat kabar dari langit. Hati-hati. Wong remehke kok. Aku harus ngomong bolak-balik. Wes to manut Gus Arya. Penak. Menang apa ora? Menang. Mau Rasulullah dulu jihad itu menang kok. Lah mereka yang mengaku jihad kalah apa enggak? Kalah. Lah kalau jihad kalah itu jihadnya siapa? Ya orang kafir. Lah orang kafir Quraisy dulu itu ya jihad, tapi kalah. Lah jihadnya Rasulullah bersama sahabat menang. Begitu kan, jujur saya sendiri aja galau. Maka ketika kegalauan ini berpikir tentang kita udah terlanjur mencintai para habaib, yang sabar. Kita tetap mencintai para habaib seperti Habib-Habib kita, guru-guru kita, guru Habib-Habib alim seperti Maulana Habib Lutfi kita, seperti Habib Umar kita, seperti Habib Tuban kita, sebagai Habib Syekh kita. Kita tetap cintai beliau, tidak mengurangi suatu apapun. Kita tetap mencintai para habib. Tapi ini yang selalu menjual kemuliaan nasab, yang menjadikan nasab itu menjadi sebuah kesombongan. Nah ini yang harus diusut, bahaya. Nanti si Mahdi bilang,
Bilang aja lu, kalau pengen jadi Habib ya lah datanglah ke Robito katanya. Lah yang pengen jadi Habib itu siapa? Yang pengen diakui siapa? Orang Nusantara itu nggak pengen diakui. Keulamaannya itu nggak pengen diketahui. Biarkan yang menyematkan umat, biarkan yang menilai umat. Itu orang Nusantara. Itu orang Islam yang ada di Indonesia. Tanpa mengenal yang namanya harus menjual nasabnya, harus membanggakan nasabnya, menjadi sombong, menjadi riak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.